Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 2C, kelompok 9, akan menjelaskan contoh kasus dari materi penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Puspitasari, Saya Olivia Jenisa Fitri. Saya Delia Fitriani. Saya Angel Seva Putri Setiawan. Saya Rafila Putri Agastya. saya Fanya Putri Sofia. Sebuah perusahaan teh kotak ingin mengetahui bagaimana harga, jumlah permintaan, jumlah penawaran, serta dampak dari pajak dan subsidi pada produk mereka. Berdasarkan data yang tersedia, perusahaan menemukan informasi berikut. Yang pertama, ketika harga teh kotak adalah Rp0, jumlah permintaan teh kotak yang diminta oleh konsumen adalah 120 unit per minggu. Yang kedua, ketika harga teh kotak naik menjadi Rp10, jumlah permintaan teh kotak yang diminta turun menjadi 100 unit per minggu. Jadi, cara mencari kesamaan permintaan kita dapat menggunakan fungsi eksplisit yang rumusnya QD sama dengan A min BP. Sekarang kita akan menghitung kemiringan. Yang rumusnya D sama dengan Q1 min Q2 per T1 min T2. Sekarang Q1-nya adalah 120 min Q2 sama dengan 100 per P1-nya 0 min P2-nya 10 sama dengan 120 dikurangin 120 per min 10. Sekarang kita akan substitusikan ke dalam rumus persamaan permintaan. Jadi sekarang kita akan mencari A yaitu jumlah permintaan ketika harga Rp0. Jadi A sama dengan 120. Karena rumus QD sama dengan A minus DP ini sudah mewakili hubungan negatif antara harga dan permintaan, jadi B-nya kita positifkan. Jadi hasilnya QD sama dengan 120 min 2P. Yang kedua adalah kita akan mencari persamaan dari penawaran. Diketahui soalnya penawaran yaitu yang pertama, ketika harga teh kotak adalah Rp0. Jadi diketahui jika harga teh kotak adalah Rp0 berarti P1-nya sama dengan 0. Jadi, jumlah penawaran teh kotak yang disediakan oleh perusahaan adalah 40 unit, berarti Q1-nya sama dengan 40. Dan yang kedua, ketika harga teh kotak naik menjadi 10. Jadi kita tahu P2 adalah 10. Lalu jumlah penawaran yang disediakan perusahaan meningkat menjadi 60 unit per minggu. Jadi Q2-nya sama dengan 60. Nah, di sini kita akan menggunakan bentuk umum persamaan penawaran linear, yaitu QS sama dengan A plus BP. Dimana QS adalah jumlah penawaran, A adalah jumlah barang yang ditawarkan ketika harga 0, ditambah B itu adalah kemiringan atau gradien, P adalah harga.
setelah kita ketahui data yang di atas ini, kita akan mencari B-nya dulu. Nah, setelah kita ketahui data yang di atas, kita akan mencari B, di mana B ini adalah gradien atau kemiringan. Rumus dari B adalah Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1. Q2-nya adalah 60 dikurangi Q1 40 per P2-nya adalah 10 dikurangi P1 adalah 0. 60 dikurangi 40 20 per 10 sama dengan 2. Jadi gradiennya 2. Setelah itu kita akan mencari A, di mana A adalah jumlah barang yang ditawarkan ketika harga 0. Nah, ketika harga 0, jumlah barang yang ditawarkan adalah 10, berarti sama dengan 10. Nah, setelah kita menemukan B dan A, kita akan mensubstitusikan ke dalam rumus kesamaan penawaran linear. S sama dengan A plus BP. A-nya kita tahu adalah 10, D-nya adalah 2P. Jadi kita mendapatkan persamaan penawarannya, yaitu QS sama dengan 10 plus 2P. Di sini saya akan mencari harga dan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan subsidi. Sudah diketahui sebelumnya bahwa persamaan permintaan ID sama dengan 120 min 2P, sedangkan untuk penawarannya yaitu QS sama dengan 40 plus 2P. Setelah itu kita mencari titik keseimbangan dengan menyamakan ID dan QS. Untuk ID-nya sendiri itu ada 120 min 2P. Untuk QS-nya 40 plus 2P. Lalu di sini kita pindah ruaskan untuk mencari P-nya. Jika sudah seperti ini, kita jumlahkan. Di sini sudah ketemu untuk hasilnya dari menyamakan ID dan QS, yaitu P-nya 20. Setelah kita menyamakan ID dan QS, kita substitusikan nilai P ke salah satu fungsi, yaitu Pi sama dengan 40 ditambah 2P. 40 ditambah 2, untuk P-nya 20 dikali 20 sama dengan 40 ditambah 40 sama dengan 80. Jadi di sini hasil untuk substitusi dari persamaan tersebut Pi-nya 80. Jadi setelah kita menghitung, akhirnya kita mendapatkan harga keseimbangannya, yaitu harga 20 dan jumlahnya 80. Selanjutnya adalah menentukan harga dan jumlah keseimbangan ekuilibrium dengan pajak. Pemerintah memutuskan untuk mengenakan pajak sebesar Rp8 untuk setiap produk teh kotak yang diproduksi dan dijual. Diketahui bahwa kalau ada pajak, artinya biaya produksi itu akan naik. Fungsi penawaran berubah karena produsen menerima harga lebih rendah dari konsumen. Jika diketahui yaitu QD dan QS, maka pajaknya dikurang. Kenapa dikurang? Pajak itu mempengaruhi fungsi penawaran, karena pajak itu akan menambah harga yang dijual. Konsep permintaan, semakin tinggi harga penjual, maka barang yang diminta akan semakin sedikit. Maka di sini QS dikurang T pajak. Cara yang kedua, kalau yang diketahui PS, jadi pajak akan ditambah. Kenapa ditambah? Karena P sama dengan harga. Jadi pajak menambahi harga. Jadi harga jual bertambah. Begitu pula dengan subsidi. Jadi diketahui bahwa QS sama dengan 40 plus 2P. Jadi QS 40 plus 2 P minus 8. 8-nya itu adalah pajak. Jadi 40 tambah 2P minus 16.
sama dengan 24 plus 2P sama dengan F itu 120 minus 2P sama dengan 24 plus 2P. Karena ada 2P di kedua sisi, maka kita satukan. Jadi, min 2P plus 2P-nya pindah ruas menjadi min 2P. Sama dengan 24 nya pindah ruas menjadi min 120 min 4P sama dengan min 96. Karena min 4P-nya itu dikali, jadi dia harus pindah ruas dibagi. Jadi P sama dengan min 96 dibagi min 4. P sama dengan 24. Setelah itu kita substitusikan ke salah satu fungsi untuk mendapatkan QS. QS sama dengan 24 plus 2P sama dengan 24 plus 2 dikali 24 sama dengan 24 ditambah 48, hasilnya 72. Jadi harga yang dibayar konsumen jadi Rp24 dan jumlah yang dikonsumsi turun jadi 72 kotak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai harga dan jumlah keseimbangan atau equilibrium dengan subsidi. Yang kita tahu bahwa subsidi akan membuat biaya produksi menjadi turun. Jadi produsen bisa jual lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Karena dalam kasus ini subsidinya sebesar Rp8 per kotak teh, maka kita harus mencari terlebih dahulu fungsi penawaran barunya. Karena dalam kasus ini subsidinya sebesar Rp8 per kotak teh, maka kita harus mencari fungsi penawaran barunya terlebih dahulu. Karena dalam kasus ini subsidinya sebesar Rp8 per kotak teh, maka kita harus mencari fungsi penawaran yang barunya terlebih dahulu. Untuk menemukan fungsi penawaran yang baru, diketahui QS sama dengan 40 plus 2P. Untuk membuat fungsi penawaran yang baru, maka kita dapat mensubstitusikan subsidi yang diberikan pemerintah ke dalam QS menjadi QS sama dengan 40 plus 2P plus 8. Maka QS-nya sama dengan 40 plus 2P, ini dikalikan jadi plus 16 sama dengan ini ditambah jadi 56 plus 2P. Setelah itu sekarang kita samakan lagi dengan permintaan tetapi dengan QS yang baru. QD sama dengan QS 120 min 2P sama dengan 56 plus 2P yang sudah kita dapat tadi. Lalu min 2P kenapa bisa dapat min 2P? Min 2P karena ini dipindah ruaskan ke depan. Lalu sama dengan 56 min 120. Jadi min 4P sama dengan min 64. Ini dikurang. Jadi P-nya sama dengan min 64 dibagi 4. Maka didapat P hasilnya sama dengan 16.
Setelah kita mendapatkan P sama dengan 16, maka kita akan substitusikan ke salah satu fungsi untuk mendapatkan Q. Yes, sama dengan 56 plus 2P 56 plus 2 dikali 16. 16 ini adalah P yang tadi sudah kita kemudian 56 ditambah 16 dikali 2 sama dengan 32, maka didapat QS-nya adalah 88. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kurva gabungan dari salah satu kasus yang sudah kita buat, yaitu ada kurva permintaan, kurva penawaran, titik keseimbangan awal, kurva penawaran dengan pajak, serta kurva permintaan dengan subsidi. Untuk kurva penawarannya sendiri, saat harga Rp0 permintaan tertinggi yaitu di 120 unit. Lalu ini untuk harganya Rp0, untuk jumlah permintaan di 120, lalu kita tarik garis. Lalu untuk penawarannya sendiri, saat harga di Rp0, produsen hanya bisa menyediakan di 40 unit. Ini untuk harga Rp0, ini untuk di 40 unitnya. Lalu titik keseimbangan awalnya itu untuk harga dengan Rp20, maka dapat menghasilkan jumlah 80 unit. Ini adalah titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan tanpa intervensi pemerintah. Selanjutnya, kurva penawaran dengan pajak. Pajak sebesar Rp8 per unit menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atau atas. Lalu titik keseimbangan juga bergeser, harga naik menjadi 24 dan jumlah turun menjadi 72. Untuk 24 kira-kira di titik sini, dan untuk 72 mungkin kira-kira di titik sini. Lalu kita tarik garis. Untuk kurva penawaran dengan pajak ditandai dengan garis berwarna oranye. Kita tarik garis. Selanjutnya ada kurva penawaran dengan pajak. Pajak sebesar Rp8 per unit menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas. Lalu titik keseimbangan juga bergeser, harga naik menjadi 24. Yang tadinya 20 di sini menjadi 24, kira-kira di titik ini 24. Lalu untuk jumlahnya turun menjadi 72. Mungkin kira-kira di sini untuk titik 72-nya. Lalu untuk kurva penawaran dengan pajak ditandai dengan garis berwarna biru. Selanjutnya yaitu kurva permintaan dengan subsidi. Jika subsidi Rp8 per unit kepada konsumen menurunkan harga efektif yang mereka rasakan. Hal ini juga menyebabkan titik keseimbangan bergeser, yaitu harga turun menjadi 16, mungkin kira-kira di sini. Lalu untuk unitnya naik menjadi 72 unit. Untuk 70 di sini, 16 di sini, mungkin titiknya di sini. Dikarenakan ini masih satu garis dengan garis kurva penawaran, maka kita memberikan tanda berwarna hijau untuk kurva permintaan dengan subsidi. Di sini karena ada subsidi, harga yang dibayar konsumen jadi lebih murah. Jadi mereka mau beli lebih banyak. Akibatnya permintaan naik dan kurvanya bergeser ke atas kanan. Titik keseimbangan pun pindah
ke harga yang lebih murah dan jumlahnya yang lebih banyak. Untuk kurvanya kita gambar ditandai dengan yang berwarna hijau. Ada subsidi permintaan naik. Lalu karena ada subsidi, akibatnya titik keseimbangan pun pindah ke harga yang lebih rendah dan jumlah yang lebih banyak. Itu dari sini pindah ke yang lebih rendah dan jumlah yang lebih banyak itu ditandai dengan titik silang berwarna hijau. Selanjutnya saya akan membahas total pajak yang ditanggung oleh konsumen, produsen, dan diterima oleh pemerintah. Pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp8 per kotak teh kepada produsen. Maka diketahui pajak per unit adalah 8. Harga sebelum pajak 20. Harga setelah pajak yang dibayar oleh konsumen 24. Jual barang setelah pajak 72 per kotak. Jadi pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen rumusnya adalah TK sama dengan P2 kurang P1. P2 nya adalah 24 kurangi P1 20 sama dengan 4. Konsumen menanggung Rp4 karena harus membayar lebih mahal. Selanjutnya pajak per unit yang ditanggung produsen. Rumusnya TP sama dengan T dikurangi TK. T adalah 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Produsen menanggung Rp4 karena menerima lebih sedikit dari konsumen. Selanjutnya, total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Rumusnya TK sama dengan Q2 dikali TK. Q2 nya adalah 72 dikali TK nya adalah 4, itu 288 rupiah. Selanjutnya total pajak yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya total pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah TP dengan 2 dikali TP. Q2 nya adalah 72 dikali 4 sama dengan 288. Selanjutnya total pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya adalah P sama dengan Q2 dikali T. 72 dikali T nya adalah 8, 576. Kemudian kesimpulannya adalah pajak sebesar Rp8 per kotak terbagi rata. Konsumen menanggung Rp4 per kotak karena harga naik. Produsen menanggung Rp4 per kotak karena penerimaan turun. Pemerintah menerima total 576 dari penerimaan pajak.
Selanjutnya, saya akan membahas total subsidi yang diterima oleh konsumen, produsen, dan dikeluarkan oleh pemerintah. Diketahui, subsidi yaitu Rp8. Diketahui juga harga sebelum subsidi yaitu P1 adalah Rp20. Harga sesudah subsidi yaitu Rp16. Nah, terus jumlah barang setelah subsidi di 2 yaitu 88 kotak. Langkah pertama, kita akan hitung subsidi yang diterima oleh konsumen. Rumusnya adalah TK sama dengan P1 dikurangi P2. P1-nya adalah 20 dikurangi 16 sama dengan Rp4. Langkah kedua, kita akan mencari subsidi yang diterima oleh produsen, yaitu TP. Rumusnya adalah TP sama dengan T min TK. T-nya adalah 8 dikurangi TK adalah 4 sama dengan Rp4. Yang ketiga, kita akan menghitung total manfaat dari subsidi. Ya, totalnya yaitu untuk konsumen adalah TK dikali I2. TK-nya yaitu 4 dikali I2-nya 88 sama dengan 352. Yang kedua adalah produsen, yang dimana rumusnya yaitu TP dikali I2. TP-nya adalah 4 dikali 88 sama dengan 352. Kemudian pemerintah, rumusnya T dikali I2. T-nya adalah 8 dikali 88 sama dengan 704. Kesimpulannya, subsidi sebesar 8 per kotak menghasilkan manfaat Rp4 bagi konsumen dan Rp4 bagi produsen untuk setiap kotaknya. Total subsidi yaitu 704 dibagi rata manfaatnya antara konsumen dan produsen. Sekian penjelasan dari studi kasus yang kita ambil. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.